Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih semangat? Oke, untuk menambah semangat kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk anak soleh. Mari kita lakukan bersama-sama. Simak video berikut ini. Hai teman-teman, ayo kita belajar tepuk anak soleh. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Bagaimana anak-anak? Sudah makin semangat kan belajarnya? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, silahkan kalian keluarkan buku akidah akhlak dan alat tulis kalian. Sudah? Baiklah, anak-anak, kira-kira dari kalian ada yang sudah tahu materi pembelajaran akidah akhlak kita yang pertama hari ini tentang apa? Belum tahu? Oke, coba kalian buka buku akidah akhlak halaman 1. Kalian baca pembelajaran 1, itu tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya coba kalian amati gambar pada halaman 1. Bagaimana pendapat kalian dengan gambar tersebut? Adakah kaitannya gambar tersebut dengan materi kita hari ini, yaitu rukun iman? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan rukun iman itu. Kira-kira dari kalian, adakah yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan rukun iman itu? Iya, benar sekali. Rukun itu artinya dasar atau pondasi, sedangkan iman artinya yakin atau percaya. Jadi dapat dikatakan bahwa rukun iman adalah keyakinan dalam hati seseorang yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan atau dibuktikan dengan perbuatan. Oke, itu tadi adalah pengertian dari rukun iman. Selanjutnya, jumlah rukun iman. Kira-kira ada berapa macam jumlah rukun iman itu? Iya, jumlah rukun iman ada 6. Apa saja itu? Yang pertama, iman kepada siapa anak-anak? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi dapat dikatakan bahwa rukun iman itu dijadikan dasar kepercayaan kita semua sebagai orang muslim. Sedangkan orang yang beriman dinamakan mukmin. Jadi sebagai orang yang beragama Islam, kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah SWT. Nah, agar kalian lebih mudah memahami dan menghafal rukun iman, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi rukun iman bersama-sama. Mari kita nyanyi bersama-sama. Rukun iman itu 6 perkara: percaya pada Allah, juga malaikat, percaya pada Rasul dan kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Rukun iman itu 6 perkara: percaya pada Allah, juga malaikat, percaya pada Rasul
Rasul dan kitab-kitabnya, percaya pada hari kiamat, juga qada dan qadar. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar pada halaman 1 tadi ada kaitannya dengan materi rukun iman yang akan kita bahas hari ini. Kaitannya apa? Kaitannya yaitu orang yang melakukan sholat adalah orang yang beragama Islam. Dan orang yang beragama Islam itu diharuskan atau diwajibkan untuk beriman kepada 6 rukun iman. Sehingga kita sebagai orang muslim harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita kupas satu persatu materi rukun iman. Yang pertama tadi, rukun iman kepada Allah. Rukun iman kepada Allah. Kita sebagai orang muslim wajib percaya bahwa Allah itu ada. Hal ini dibuktikan dengan adanya alam semesta beserta isinya. Isinya apa saja? Ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Itu semua adalah bukti bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka semua. Kemudian, rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Kita sebagai orang yang beriman diwajibkan percaya bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling taat yang diciptakan dari nur atau cahaya. Dari sekian banyaknya malaikat yang diciptakan oleh Allah, kita hanya diwajibkan untuk beriman kepada 10 malaikat saja. Nah, untuk mengetahui siapa saja nama-nama malaikat dan apa saja tugas-tugas malaikat, mari kita simak video penjelasan berikut ini. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada Nabi dan Rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7 dan 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Selanjutnya yaitu rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai orang yang beriman diwajibkan percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, ada 4 kitab yang telah diturunkan Allah kepada para rasulnya. Di antaranya, yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berikutnya yaitu rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Kita sebagai orang yang beragama Islam diwajibkan untuk beriman juga kepada Nabi dan Rasul. Nah, dari sini perlu kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Nah, untuk persamaannya, Nabi dan Rasul sama-sama orang pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah. Sedangkan untuk perbedaannya, Nabi adalah orang pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah kebalikan dari Nabi, yaitu orang-orang pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada para umatnya.
Dari sekian banyaknya nabi dan rasul yang diberikan wahyu oleh Allah, kita sebagai orang muslim hanya diwajibkan untuk beriman kepada 25 nabi yang di dalamnya ada beberapa rasul pilihan Allah. Nah, untuk mengetahui siapa saja nama-nama nabi itu, mari kita simak video berikut ini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Itulah nama nabi, nabi-nabi umat Islam. 25 nabi, semuanya utusan Allah. Nah, itu tadi adalah nama-nama 25 nabi yang wajib kita imani, yang di dalamnya ada 5 rasul pilihan Allah yang biasa dikenal dengan sebutan Nimim. Nimim ini adalah singkatan dari 5 nama nabi. Di antaranya ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Oke anak-anak, kita lanjut ke rukun iman yang kelima, yakni iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebagai orang muslim, kita harus yakin dan percaya akan kedatangan hari akhir atau hari kiamat itu. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan yang ada di dunia ini. Untuk kapan waktunya datang itu, tidak ada satupun makhluk Allah yang mengetahuinya, baik itu malaikat, nabi ataupun rasul, dan juga manusia. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan datangnya hari akhir itu. Dan rukun iman yang keenam adalah iman kepada Qada dan Qadar. Sebagai orang muslim yang beriman, kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kelahiran seseorang, rezeki seseorang, jodoh seseorang, maupun kematian seseorang. Semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk beriman dan senantiasa selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah penjelasan masing-masing 6 rukun iman. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kepahaman kalian tentang materi hari ini, silakan kalian siapkan alat tulis kalian dan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Apakah sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah, kalian luar biasa. Semoga dengan mengerjakan latihan soal tadi bisa menambah kepahaman kalian terhadap materi rukun iman yang tadi kita bahas. Ibu ingatkan kembali, iman artinya mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman jumlahnya ada 6. Di antaranya 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, 4. Iman kepada nabi dan rasul, 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada Qada dan Qadar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat membawakan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.